Anak ST kecewa atas keputusan PSSI, begini komentarnya. Patrick Kluivert dapat testimoni buruk dari Curaçao, bikin fans timnas Indonesia gundah gulana. Kabar soal pemberhentian Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas sepak bola Indonesia ternyata menarik perhatian anaknya. Putranya bernama Shin Jae-won menyampaikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, akan menyesal. Apa yang terjadi? Dia telah menempatkan Indonesia pada tahap ini dan ini adalah bagaimana Anda memperlakukannya. Good job PSSI. Kalian akan menyesal atas keputusan kalian, tulis Shin Jae-won di kolom komentar Instagram PSSI yang memposting soal konferensi pers 6 Januari 2025. Lebih lanjut, Shin Jae-won juga mengungkapkan kekecewaannya di story Instagramnya. Dia menyinggung torehan ciamik ayahnya kala masih memimpin timnas, mulai dari naik 50 peringkat FIFA dalam 5 tahun dan peringkat ketiga di kualifikasi Piala Dunia. Ayah sedang mengalami kesulitan sejauh ini. Seluruh keluargaku tahu bahwa ayah telah melakukan yang terbaik untuk Indonesia, tegas Shin Jae-won di story Instagramnya. Komentarnya di postingan PSSI pun mendapat tanggapan dari netizen Indonesia. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, resmi mengumumkan kalau Shin Tae-yong sudah tidak lagi menjadi pelatih timnas. Kita melihat, perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi, dan Coach Shin Tae-yong sudah menerima surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya, mengenai hubungan kita yang sudah berakhir dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih, ungkap Erick. Ia mengatakan bahwa PSSI sudah mendapatkan calon pelatih barunya. Erick mengatakan akan mengumumkannya secara resmi pada 12 Januari 2025 pada pukul 16 WIB. Fans timnas Indonesia dibuat gundah gulana. Pasalnya, Patrick Kluivert yang menjadi calon pelatih baru timnas Indonesia mendapat testimoni tak begitu bagus dari pundit sepak bola Curaçao. Rumor soal merapatnya Kluivert ke timnas Indonesia sudah berhembus kencang bahkan sejak sebelum Shin Tae-yong resmi dipecat. Rumor ini akhirnya dipertegas oleh jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano. Dalam unggahannya, Romano mengklaim bahwa Kluivert akan dikontrak dengan durasi 2 tahun plus opsi perpanjangan sampai 2 tahun lagi. Ex-striker timnas Belanda itu ditargetkan menembus Piala Dunia 2026. Sesuai dengan perkataan Erick Thohir saat konferensi pers, PSSI akan memperkenalkan Kluivert kepada publik pada 12 Januari 2025. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, sang pelatih dihadapkan pada tugas berat. Patrick Kluivert akan langsung memimpin timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia dibekali sejumlah pemain berdarah Belanda. Selama berkarir sebagai pelatih, Patrick Kluivert baru punya pengalaman 1 kali menangani tim nasional, yaitu timnas Curak rekam jejak Kluivert di timnas Curaçao. Pada 5 Maret 2015, Kluivert menjadi manajer Curaçao. Hanya saja, prestasinya tak bisa dibilang bagus. 5 laga dilalui Kluivert tanpa kemenangan dengan perincian 2 imbang dan 3 kali kalah. Setelah itu, Curaçao meraup 3 kemenangan beruntun pada kualifikasi Piala Karibia, termasuk kemenangan telak 7-0 atas AS Virgin. Total, 8 laga dilahap dengan 3 kemenangan, 3 kalah, dan 2 imbang. Curaçao di bawah Kluivert mencetak 17 gol dan kebobolan 9 kali. Federasi Sepak Bola Curaçao kembali mempercaya Kluivert sebagai pelatih sementara pada Juni 2021. Sayang, meski menang 8-0 melawan British Virgin Island, mereka tak pernah meraih kemenangan lagi. Bahkan kalah 0-4 dari Bahrain sebelum akhirnya dipecat menyusul kekalahan dari Selandia Baru 4 bulan sejak DP sementara itu. Setelah Fabrizio Romano mengumumkan Kluivert akan menangani timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong, ada netizen Indonesia yang penasaran.
Dia pun melontarkan pertanyaan kepada akun fanbase timnas Curaçao Curaçao Footballness tentang sosok Patrick Kluivert. Beginilah testimoni dari akun tersebut. Dalam urusan rekrutmen, dia bagus. Para pemain yang bergabung dengan kami pada 2015 hanya bergabung karena dia adalah manajernya. Tapi taktiknya sangat buruk, tulis akun tersebut. Selama pertandingan, para pemain kami terlihat kebingungan, dan kami meraih kemenangan melawan pulau-pulau yang bahkan tidak memiliki liga semi-profesional, imbuh akun itu. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong yang dipecat PSSI menuai beragam reaksi dari warganet. Tak sedikit yang meragukan kapasitas Kluivert, terutama karena rekam jejaknya yang dianggap kurang mentereng. Patrick Kluivert, nama yang sejatinya tak asing bagi pecinta sepak bola terutama generasi 90-an. Ia dikenal sebagai bintang Ajax Amsterdam yang mencetak gol kemenangan di final Liga Champions 1990. Meskipun tidak pernah meraih gelar top skor, ia selalu menjadi pesaing serius dalam perburuan gol terbanyak di La Liga. Di level timnas, Kluivert juga menjadi andalan Belanda dan bahkan menjadi top skor Euro 2000. Namun, memasuki usia 28, performanya menurun. Ia berpindah-pindah klub dan tak lagi setajam dulu. Kluivert akhirnya pensiun di usia 32 tahun dan memutuskan untuk beralih profesi menjadi pelatih. Awalnya, Kluivert menjadi pelatih striker dan asisten pelatih di beberapa klub. Ia kemudian mendapat kesempatan emas menjadi asisten Louis van Gaal di timnas Belanda dan turut andil dalam keberhasilan meraih peringkat 3 di Piala Dunia 2014. Sayangnya, karir kepelatihan Kluivert tidak semulus karirnya sebagai pemain. Ia melatih Curaçao, menjadi direktur sepak bola PSG, dan menangani beberapa tim lain, namun tanpa prestasi yang menonjol. Selain perjalanan sebagai pemain dan pelatih, kehidupan pria kelahiran Amsterdam ini ikut dikorek netizen. Ada yang menyebut Kluivert doyan judi, selain itu terlibat mafia bola. Patrick Kluivert dilaporkan telah menjadi korban pemerasan oleh geng kriminal selama bertahun-tahun setelah terlibat dalam hutang judi yang mencapai lebih dari 1 juta euro atau sekitar 16 miliar rupiah. Kabar ini pertama kali diungkap oleh surat kabar Belanda, De Volkskrant. Menurut laporan tersebut, hutang Kluivert mulai menumpuk pada tahun 2011 dan 2012. Saat itu, Kluivert menjabat sebagai pelatih tim cadangan di FC Twente. Perlu diketahui bahwa pada periode tersebut, aktivitas berjudi pada pertandingan klub sendiri belum dianggap ilegal. Laporan ini menegaskan bahwa Kluivert tidak sedang diselidiki atas dugaan pengaturan pertandingan. Sebagian besar dari utang judi tersebut telah dilunasi, menurut informasi yang diberikan. Pengacara Kluivert, Gerard Spong, menekankan bahwa fokus dari penyelidikan yang sedang berlangsung adalah pada geng kriminal yang melakukan pemerasan, bukan pada kliennya. Spong menyatakan bahwa Kluivert dalam hal ini adalah korban dari situasi tersebut.